Sambil menikmati segelas kopi, pikiranku bergerak mencari lokasi destinasi di ujung negeri. Mataku pun tertuju pada hewan laut yang sudah sangat langka. Satu di antara habitat penyu di Kalimantan Barat berada di Pantai Paloh, tepatnya di pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Kawasan hutan lindung yang terpelihara pastinya sangat menarik bagi siapapun yang bertandang ke tempat ini. Sungguh kekayaan alam dan menakjubkan dari ekor Pulau Kalimantan. Kenapa ini disebut tempat semi alami, Bang? Karena semi alami itu kenapa disebut semi alami? Karena udah campur tangan manusia, Bang. Jadi kalau yang alami kan dibiarkan memang, dan setelah bertelur dibiarkan. Penetasan telur penyu semi alami merupakan upaya pelestarian penyu yang telah mendarat di tepi pantai. Petugas memindahkan ke lokasi yang lebih aman dari ancaman hewan liar ataupun mencegah perubahan dari masyarakat setempat. Selama 7 hari. 7 hari setelah dia menetas. Sebelumnya kita harus lepaskan sebelum 7 hari. Nanti kita bawa ke tempat penampungan sementara. Sebelumnya mencari telur penyu sempat menjadi mata pencaharian dengan nilai ekonomi yang cukup menjanjikan, tetapi berdampak terhadap punahnya pada habitat ini. Penyu hijau merupakan jenis yang paling sering dijumpai atau sekitar 98% dari total penyu yang naik ke pesisir Paloh. 2% sisanya terdiri dari penyu sisik dan penyu lekang. Sementara yang paling sulit dilihat dan dibutuhkan keberuntungan adalah penyu belimbing. Momen yang dinanti-nantikan saat mengunjungi kawasan konservasi penyu Paloh, yaitu menyaksikan embrio penyu satu demi satu keluar dari sarang penetasan. Semua tuki yang telah menetas dari sarang semi alami, sebagian dipindahkan ke penangkaran sementara dengan posisi di atas penetasan telur semi alami. Ini bertujuan memberikan edukasi kepada pengunjung juga masyarakat yang akan menyaksikan langsung anak penyu dibawa ke tempat ini. Selama di penangkaran, tetap dilakukan monitoring juga memberikan perlakuan sesuai habitat aslinya. Karena hewan purba ini menyimpan cadangan makanan sendiri untuk bertahan hidup, maka selama di penangkaran tidak diberikan makanan apapun. Waktu di penangkaran paling lama 1-2 minggu.
Selanjutnya harus mengembalikan ke habitat aslinya. Data WWF Indonesia, lebih dari 3.700 ekor penyu mendarat sepanjang tahun 2009 sampai 2019, dengan hampir setengahnya melakukan ritual peneluran di sepanjang kawasan pantai Paloh ini. Lebih dari 2.000 sarang penyu hijau atau lebih 500 penyu betina dijumpai di pantai eksotis ini. Hingga pada tahun 2021, ditemukan penyu belimbing, penyu raksasa yang telah lama menghilang dan sangat langka. Khusus di pantai Sungai Belacan, kawasan monitoring penyu di pantai sepanjang 19,3 km dari total hotspot area sepanjang 42,3 km. Dalam sehari dilaksanakan 2 kali monitoring penyu. Hampir setiap hari tukik dilepaskan pada pagi dan sore hari, mencapai 100 hingga 200 anak penyu. Kawasan wisata ini menjadi primadona bagi para traveler Indonesia. Pantainya membentang luas dari Tanah Hitam hingga Tanjung Datuk yang merupakan perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini merupakan pantai peneluran penyu terpanjang di Indonesia. Bebatuan besar menjulang tersusun rapi, suatu keajaiban alam yang disusun Sang Maha Sempurna. Hamparan pasir di depan batu-batu besar menjadi lokasi menarik untuk spot foto, berlatar belakang gugusan bebatuan serta langit biru yang begitu indah. Gugusan bebatuan berbagai ukuran dari yang kecil hingga ukuran raksasa memberikan kesan tersendiri. Selain memberikan pandangan mata yang khas, ada pelajaran penting di balik proses alamnya. Sebuah bebatuan tersusun rapi. Dari kajian tim geologi yang pernah melakukan penelitian, bebatuan di kawasan Paloh diprediksi sudah berumur ratusan juta tahun.
Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Karenanya, keberadaan objek wisata ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Karakteristik secara keilmuan menjadi sangat sayang bila Pantai Batu Nenek ini tidak dijadikan aset objek wisata bagi daerah. Kawasan ini berpotensi menjadi geowisata satu-satunya di Indonesia, bahkan dunia. Aktivitas sebagian masyarakat Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas adalah melaut. Saat cuaca kurang bersahabat atau dirasakan berbahaya bagi aktivitas melaut, mereka memperbaiki perlengkapan melaut. Ini dilakukan untuk mengisi waktu luang. Warga di sini terlihat sangat bersahabat. Mereka menyambut setiap orang yang ditemui dengan senyum dan ramah. Muara sungai ini menjadi tempat bagi para nelayan untuk menambatkan kapalnya. Jika cuaca dalam kondisi baik, mereka melakukan aktivitas dari pagi hingga sore hari. Hasil melaut yang didapatkan langsung dijual ke penampung. Saat cuaca buruk, nelayan di sini juga memperbaiki kapal, menyiapkan perlengkapan kapal, serta kegiatan lainnya. Pemandangan sosial yang unik sayang untuk tidak diabadikan dengan lensa kameraku. Mereka bercerita ada tempat wisata yang tak kalah unik dengan kawasan Pantai Batu Nenek. Lokasinya tak jauh dari sini. Hutan hijau adalah ciri khas dari lokasi wisata yang satu ini. Tapi belum populer di kalangan wisatawan karena tergolong baru. Sajian pemandangan alam serta sensasi di dalamnya tak kalah unik dan menarik. Pantai yang satu ini adalah Pantai Kepiting. Kita disuguhkan dengan pemandangan alam hutan hijau. Binatang jenis kepiting rawa atau keramak warga mengenalnya. Menjadi pemandangan berbeda ketika mengunjungi kawasan Pantai Kepiting ini.
Semakin dieksplor, semakin menarik dan seperti tidak ada habisnya untuk digali keunikan dan keindahannya. Ciri khas dari lokasi ini terdapat gazebo sebagai spot foto untuk mengabadikan lautan lepas yang begitu indah. Saat air pasang, dari yang tadinya kering menjadi pemandangan laut yang sangat eksotis. Nelayan memanfaatkan lokasi ini sebagai jalur masuk kapal-kapal sebelum ke laut mencari ikan. Kawasan wisata ini sengaja didesain semenarik mungkin dengan pendekatan berbeda untuk memanjakan pengunjung. Terasa bahagia bisa mengunjungi tempat ini. Habitat kepiting bakau yang hidup di muara pantai menjadi destinasi alternatif yang sangat mengasyikkan. Kawasan ini sengaja dibuat sebagai penangkaran kepiting bakau. Kolam penangkaran kepiting sebagai sarana pembesaran setelah kepiting didapat dari alat penangkap berupa bubu yang dipasang. Kepiting kecil dikembangkan di tempat ini. Selain upaya melestarikan juga memenuhi konsumsi kuliner khas wisata di Temajuk. Selalu ada saja momen yang mengasyikkan di destinasi Pantai Paloh di perbatasan Indonesia-Malaysia. Menikmati perjalanan menyusuri sungai di antara pepohonan, bersiap-siap untuk mengangkat bubu atau perangkap kepiting. Perangkap sederhana sudah diletakkan beberapa jam sebelumnya, dengan umpan yang juga sederhana. Jika beruntung, kepiting berbagai ukuran akan terperangkap di bubu yang dipasang. Potensi kepiting di Muara Villa Kepiting di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh ini memang sangat banyak. Dengan bubu yang disebar di muara, dalam sehari bisa didapatkan lebih dari 20 ekor kepiting bakau dengan beragam ukuran. Bahkan, jika air laut sedang pasang, bisa mendapatkan dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Upaya untuk menjaga eksistensi kepiting bakau yang hidup di muara sangat penting. Di antaranya, dengan menjaga keberlanjutan sumber daya kepiting bakau di alam. Berwisata ke Pantai Paloh tak lengkap jika tidak mencoba merasakan sensasi mencari anjang-anjang. Anjang-anjang merupakan hewan laut sejenis kepiting yang bersarang di tepi pantai, tapi ukurannya lebih kecil.
Ia membuat sarang dengan kedalaman 30 sampai 50 cm. Untuk memastikan terdapat anjang-anjang atau tidak, harus menggalinya. Kelihatannya mudah menangkap anjang-anjang, tapi ternyata memerlukan teknik khusus. Sensasi menangkap anjang-anjang di objek wisata Paloh bersama warga setempat sungguh pengalaman yang luar biasa. Sambil menangkap anjang-anjang, kita menikmati suasana malam di pantai yang eksotis ini. Kepiting segar hasil tangkapan sore tadi dan anjang-anjang yang baru saja ditangkap menambah lengkap kuliner khas di Pantai Paloh. Benar-benar menawarkan sensasi berbeda. Mengunjungi destinasi di batas negara paling ujung Kalimantan Barat. Setiap perjalanan akan menyisakan kenangan terindah. Ada berbagai pengalaman unik dan menarik dari sajian alam laut dan pantainya. Keramahan warganya, serta aroma dan rasa istimewa kulinernya. Tujuan bukanlah tempat, tetapi mendapatkan pengalaman dan cara pandang baru. Tentang alam, tentang kehidupan, dan tentang kebesaran Tuhan.